Apa kabar para CGP Angkatan 4 Kota Pematang Siantar? Semoga apa yang kami paparkan hari ini bisa membawa kebaikan untuk semuanya. Adapun hasil diskusi kelompok A, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana anggota kelompoknya ada saya Utami Suzariani, Ibu Nur Hazizah Bulton, Ibu Ernayati Harahap, dan Ibu Rismawati. Kami terkumpul dalam kelompok A2. Studi kasus dilema etika Ibu Dora, bukan nama sebenarnya. Ibu Dora adalah guru kelas 5 SD Dahlia. Beliau mengajar bidang studi kecuali olahraga dan agama. Suatu ketika Ibu Dora mengadakan kegiatan praktek pembelajaran di kelas yang akan direkam video pembelajarannya untuk keperluan tugas. Direncanakan kegiatan itu akan diadakan pada hari Selasa dari pukul 8 sampai jam 10. Bertepatan jadwal guru olahraga yang masuk kelas 5. Pada saat itu masih hari Jumat. Jadi Ibu Dora menghubungi Bapak Guru Olahraga, Pak Agi, untuk meminta izin agar nanti di hari Selasa bisa berganti jam pelajaran dan meminta siswa memakai seragam biasa. Namun ternyata hari Selasa WA tak kunjung mendapat balasan bahwa Pak Agi tidak hadir sekolah pada hari Senin dan Selasa. Ibu Dora melanjutkan kegiatannya untuk membuat video pembelajaran sampai selesai. Lalu Ibu Dora mengambil alih semua pelajaran pada hari tersebut. Dalam hati Ibu Dora masih bertanya-tanya, apa ya yang terjadi dengan Pak Agi? Mengapa tidak memberi kabar setelah beberapa hari? Lalu Ibu Dora bertanya kepada rekan sesama wali kelas, apakah mengetahui tentang ketidakhadiran Bapak tersebut? Ternyata tidak ada satu rekan guru pun yang tahu. Berarti Pak Agi memang tidak memberi info apapun kepada siapapun. Pada hari Rabu, Pak Agi datang hadir seolah-olah tanpa masalah, mengajar seperti biasa, mengajarkan olahraga kepada anak-anak, bahkan melakukan kegiatan olahraga di lapangan pada saat situasi anak-anak sedang berpuasa. Beliau juga meminta anak-anak untuk berlatih kegiatan olahraga setelah pulang sekolah. Tentu saja Ibu Dora merasa kurang berkenan dengan hal ini. Ibu Dora berinisiatif menanyakan hal ini kepada kepala sekolah selaku pimpinan. Mungkin saja beliau meminta izin kepada kepala sekolah atas ketidakhadirannya beberapa hari yang lalu. Namun, Ibu Dora merasa khawatir nanti malah dianggap melapor dan mengadu. Akankah kepala sekolah memberi peringatan kepada Pak Agi yang berakibat fatal? Apakah keputusan Ibu Dora ini sudah sesuai pada keadaannya? Jika Anda berada di posisi Ibu Dora, apakah yang akan Anda lakukan? Yuk kita analisis studi kasusnya. Keputusan yang diambil dalam kasus ini adalah Ibu Dora akan menemui Pak Agi, mengajak beliau berdiskusi masalah ketidakhadiran tanpa memberi kabar ke pihak sekolah. Karena Ibu Dora sebagai wali kelas 5 mempunyai tanggung jawab penuh terhadap apapun yang berkaitan dengan kelasnya, serta mendiskusikan metode praktek di lapangan saat pelajaran olahraga di mana situasi anak-anak sedang berpuasa. Bukanlah metode yang cocok karena bisa menyebabkan anak-anak kelelahan atau bisa mengakibatkan murid pingsan. Pak Agi bisa memberikan pelajaran olahraga dengan teori. Kedua, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Ketiga, paradigma yang sesuai dengan kasus ini adalah kebenaran lawan kesetiaan, justice vs mercy. Lalu, ada 4 langkah-langkah pengambil keputusan ini adalah nilai yang bertentangan dengan kasus ini adalah nilai kebenaran dengan nilai kasih sayang dan kepedulian. Yang terlibat dalam situasi ini adalah Ibu Dora, Pak Agi, murid, dan kepala sekolah. Fakta yang relevan dengan kasus ini adalah guru olahraga yang tidak hadir ke sekolah untuk mengajar di kelas 5 tanpa ada pemberitahuan kepada wali kelas. Padahal wali kelas tersebut sudah mengirim WA kepada guru olahraga tersebut, tetapi tidak ada balasan. Setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian, guru olahraga tersebut datang ke sekolah tanpa ada bicara dengan wali kelas tersebut.
langsung mengajar olahraga dan mengajak murid untuk olahraga di lapangan, sedangkan saat itu situasi sedang puasa. Untuk pengujian benar dan salah, kasus ini tidak ditemukan pelanggaran hukum. Dalam kasus ini ditemukan pelanggaran kode etik profesi, yaitu sebagai seorang guru hendaknya memberi kabar atau izin kepada pihak sekolah jika tidak bisa hadir mengajar agar pihak sekolah bisa memberikan tindakan terhadap kelas yang ditinggalkan. Yang kedua adalah memberikan pelajaran praktek di lapangan saat anak sedang berpuasa, bukanlah metode pembelajaran yang cocok. Seharusnya Pak Agi bisa memberikan pelajaran melalui teori saja. Dalam kasus ini, berdasarkan perasaan dan intuisi adalah yang salah. Karena sikap Pak Agi yang tidak memberikan penjelasan tentang ketidakhadirannya serta mengajar dengan menggunakan metode praktek di lapangan untuk pelajaran olahraga, sedangkan kondisi murid sedang berpuasa. Keputusan yang diambil tidak perlu dipublikasikan karena masalah tersebut biarlah menjadi masalah intern sekolah yang tidak perlu diketahui oleh pihak lain untuk menjaga nama baik sekolah. Keputusan yang diambil oleh panutan adalah memanggil Pak Agi untuk mengklarifikasikan ketidakhadiran beliau serta mengubah metode pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Agi. Penyelesaian kreatif yang tidak terpikir sebelumnya adalah dengan langsung menjumpai Pak Agi serta berdiskusi tentang ketidakhadiran beliau serta mencari metode lain untuk mengajarkan materi olahraga. Saya yakin kepala sekolah akan melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan. Keputusan yang saya ambil adalah menemui Pak Agi, mengajak beliau berdiskusi masalah ketidakhadiran tanpa memberi kabar ke pihak sekolah karena Bu Dora sebagai wali kelas 5 mempunyai tanggung jawab penuh terhadap apapun yang berkaitan dengan kelasnya, serta mendiskusikan metode praktek di lapangan saat pelajaran olahraga di mana situasi anak-anak sedang berpuasa bukanlah metode yang cocok karena bisa menyebabkan anak-anak kelelahan atau bisa mengakibatkan murid pingsan. Pak Agi bisa memberikan pelajaran olahraga dengan teori walaupun di luar ruangan tetapi di tempat yang teduh. Bahan refleksi bahwa keputusan yang diambil sudah tepat karena sebagai seorang guru harus memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekolah, baik antara teman sejawat serta terhadap peserta didik atau. Demikianlah pemaparan kami kelompok A2. Terima kasih. Salam dan bahagia. Horas, 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 Moleate Godang. Terima kasih banyak.